Upah mengasihi musuh. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 44, kita membaca perintah Yesus yang kontradiktif dengan kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Antara lain seperti, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernyataan ini dalam bahasa gaulnya bukan gue banget. Mengasihi musuh apalagi mendoakannya. Ditambah lagi kalau posisi kita tidak salah, tetapi orang lain yang salah. Pastinya kita mau orang tersebut terlebih dahulu yang harus minta maaf. Akibatnya banyak terjadi sakit hati, balas dendam, dan diikuti dosa-dosa yang lebih sadis seperti pembunuhan. Pemahaman melalui akal budi ketika membaca perintah Yesus tersebut tidak akan dapat pernah dimengerti sampai kita mempraktekkannya, karena akal budi yang terbatas tidak akan mampu memahami karya maupun rencana Allah yang maha besar, maha adil, dan tidak terbatas. Semasa kuliah, saya mempunyai teman yang pada awalnya hubungan kami baik-baik saja. Tiba-tiba pada suatu saat, tanpa saya tahu alasannya yang jelas, tiba-tiba sifat dan tindakannya berubah 180 derajat. Sedih rasanya dicuekin. Sampai pada suatu hari, ketika kami ingin menyeberangi jalan sehabis kuliah, saya memberanikan diri untuk menggandeng tangannya. Melalui kejadian ini, saat itu juga ada satu kedamaian mengalir di hati saya karena berhasil menggandeng tangannya, meskipun sebelumnya saya sempat kecewa dengan perlakuannya. Segala sakit hati yang sama ini disimpan terangkat saat saya menggandeng tangannya. Melalui kejadian ini saya yakin dan percaya bahwa tindakan kasih menghapus banyak kesalahan, sakit hati, dan dendam. Terbukti dengan melakukan perintah Yesus untuk mengasihi musuh dapat dilakukan ketika kita mau taat dan setia melakukannya. Dengan demikian, upah mengasihi musuh dapat kita temukan dalam kitab Ulangan bab 26 ayat ke-18, yaitu kita menerima janji Tuhan menjadi umat kesayangannya, dan Ia pun akan mengangkat kita di atas segala bangsa untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka kita akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, seperti yang dijanjikannya. Ya Bapa yang Maha Rahim dan Maha Adil, bimbinglah dan mampukanlah kami untuk setia dan taat menjalankan ketetapan dan perintah-perintah-Mu, sehingga pada akhirnya kami sampai kepada kehendak-Mu untuk menjadi sempurna
seperti Bapa di surga adalah sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.